Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk bertemu, kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah ilmu pengetahuan dengan mengangkat sebuah judul golongan-golongan yang mengabaikan sebuah kebenaran. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya kebanyakan manusia ini pada dasarnya dirinya ini ingin benar sendiri. Kebanyakan manusia ini ingin di dalam hatinya itu timbul menang-menang sendiri. Dan menurutnya apa yang dilakukan itu sudahlah sangat benar. Walaupun mereka itu masih melakukan sebuah kesalahan. Padahal kebenaran itu mutlak ada 3, yaitu benar menurut diri sendiri, benar menurut orang lain, dan yang terpenting adalah benar itu menurut Tuhan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, seperti halnya yang dilakukan oleh para utusan-utusannya Allah, seperti para nabi, para rasul, itu diturunkan ke dunia ini hanyalah semata-mata untuk meluruskan dan membenarkan hati manusia. Bukan hanya sebatas jasad jasmania, tetapi membenarkan hati manusia. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan manusia itu tidak mempercayainya bahwa utusan-utusan itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan mereka itu tidak percaya, tidak mempercayainya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga telah membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu kitab suci sebelum Al-Quran. Beliau itu membenarkannya, seperti halnya kitab Taurat, kitab Injil, Zabur. Itu beliau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenarkan
bahwa kitab suci itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia itu mereka terkadang tidak mempercayainya bahwa itu datangnya dari Allah. Seperti halnya kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan lain-lain sebagainya itu adalah benar datangnya dari Tuhan. Tetapi pada kenyataannya, sebagian manusia mereka ini telah membuang ke belakang punggung mereka. Artinya apa? Mereka itu mengabaikan sebuah kebenaran. Itulah yang kami maksud sesuai judul tadi di atas, golongan yang mengabaikan sebuah kebenaran. Kita contohkan saja seperti halnya kitab Injil. Itu sebetulnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa. Tatkala Nabi Isa itu menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan sebuah kebenaran, mereka itu telah merubahnya. Mereka tidak mau menerima dan mereka tidak bertanggung jawab. Mereka menyampaikan bahwasanya makhluk yang namanya Isa itu adalah Tuhan. Itulah saudara-saudaraku bahwasanya golongan-golongan yang mengabaikan sebuah kebenaran. Dianggapnya makhluk itu adalah Tuhan. Mereka tidak bertanggung jawab. Mereka ada tendensi-tendensi tentang duniawiyah. Mereka ada tendensi-tendensi agar pengikutnya banyak dan lain-lain sebagainya itu. Itulah golongan yang mengabaikan sebuah ajaran kebenaran. Mereka telah merubahnya, tidak mau menerima, dan mereka tidak bertanggung jawab. Kenapa mereka itu merubah? Karena sebetulnya ada unsur politik atau ada unsur pribadi. Sampai mengenai ayat-ayat kerasulan Nabi Muhammad, akan datangnya Nabi Muhammad setelah Nabi Isa itu dia ditiadakan. Mereka tidak mempercayai bahwa nanti akan datang, akan ada Rasul yang bernama Muhammad. Mereka tidak mempercayai, bahkan merubahnya, menyelewengkan tentang hal itu. Di satu sisi lain, dengan datangnya sebuah kebenaran itu, yaitu Al-Quran, mereka itu juga membuangnya. Bahkan orang Islam sendiri yang katanya mereka itu percaya adanya hukum syariat tarekat, percaya adanya hukum hakikat menuju makrifat, tetapi mereka seakan-akan itu tidak percaya bahwa hukum hakikat itu tidak benar. Itulah saudara-saudaraku, golongan-golongan atau orang-orang yang mengatakan sebuah kebenaran itu mereka menyelewengkan. Itulah saudara-saudaraku,
golongan-golongan ahli hijab. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyampaikan hukum-hukum ilahiyah atau hukum hakikat. Padahal di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali menerangkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintah Allah untuk menyampaikan kepada umat manusia ini tentang mengesahkan Tuhan. Qul huwallahu ahad. Padahal ini sudah jelas bahwa Allah itu esa. Allah itu tidak ada yang membandinginya. Tetapi mereka kebanyakan telah mencampakkan ajaran-ajaran yang seperti ini. Mereka tidak mau mendengarkan bimbingan kerohanian. Mereka tidak mau mendengarkan ajaran ilahiyah. Mereka tidak percaya tentang ajaran hakikat menuju makrifat. Dengan ketidakpercayaannya itu seperti digambarkan bahwa halnya mereka itu tidak mau mendengarkan, bahkan setelah mendengarkan pun mereka itu tidak mau melakukannya. Itulah tergolong orang-orang ahli hijab yang hatinya masih dikatakan kafir atau ingkar terhadap Allah. Mereka manusia kebanyakan telah mencampakkan ajaran-ajaran yang seperti ini. Padahal hukum hakikat makrifat itu sangatlah penting untuk dilakukan, untuk dipraktekkan, untuk dilaksanakan. Kenapa mereka itu tidak mau melakukannya? Karena mereka itu biasanya gengsi terhadap dirinya sendiri. Mereka sudah terlanjur berbicara kepada umat bahwa hukum hakikat makrifat itu tidaklah benar. Ya, terkadang ada sekelompok kecil yang menyampaikan hal seperti itu. Mereka gengsi akan datangnya sebuah kebenaran. Takut mungkin jamaahnya hilang. Takut mungkin tidak dipercaya orang lagi. Takut mungkin tidak diundang lagi. Dan lain-lain sebagainya itu. Sehingga yang ditegakkan itu hanyalah hukum syariatnya saja. Hakikatnya menuju makrifat itu sama sekali tidak disampaikannya. Itulah sebetulnya dan sebenar-benarnya merupakan golongan yang mengabaikan sebuah kebenaran. Padahal mereka itu mengerti, bahkan untuk menyempurnakan iman, apalagi khususnya bagi saudara-saudaraku yang Islam, sebetulnya mereka itu mengerti bahwa untuk menyempurnakan sebuah iman itu harus sampai dengan makrifat terhadap Allah. Tetapi mereka itu mencampakkannya. Dalam arti apa? Mereka itu tidak mau menyampaikannya. Karena apa? Karena takut tidak dimuliakan orang. Karena takut tidak dihormati orang. Karena takut mungkin nanti tidak dipanggil abah lagi, tidak dipanggil Gus lagi, dan lain-lain sebagainya itu. Dan itulah saudara-saudaraku, merupakan mereka itu adalah golongan-golongan
yang mengabaikan sebuah kebenaran, yaitu mereka yang tidak mau menerima ajaran-ajaran kerohanian, yang tidak mau menerima ajaran-ajaran keluhuran budi, tidak mau menerima ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat. Itulah golongan-golongan hati manusia yang mengabaikan sebuah kebenaran. Itulah saudara-saudaraku sedikit yang kami sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ketersediaannya untuk selalu mendengarkan bimbingan-bimbingan kerohanian ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.